Ibu bapak, pada kesempatan yang berbahagia ini, hari di mana hati kita sedang merasa kehadiran daripada cinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara yang berbahagia, yang barokah di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin ini, selain khatmil Quran para santri, juga adalah maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shatahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammadur Rasulullah iki i'rabe macam-macam, Bu. Ana sing Muhammadur Rasulullah jumlah mubtada khabar, utawi Nabi Muhammad Rasulullah iku rasule Allah. Nanti lafad walladzina ma'ahu wawnya waw istinaf, lan utawi wong akeh kang tetep iya aladina ing dalem sertane Kanjeng Nabi. Asyidda'u 'alal kuffar, khabar iku sakeh wong kang sanget, sakeh wong kang tegas, 'alal kuffari ing atase sakeh wong kafir. Ruhama'u bainahum, tur kang pada wong kang welas kabeh ing dalem antarane alladzina. Ada lagi yang menjadikan Muhammadun jadi mubtada, Rasulullahnya jadi ataf bayan, walladzina ma'ahu wawnya waw ataf, alladzina maktub kepada Muhammad. Nanti khabarnya satu, asyidda'u 'alal kuffar. Ini maknanya beda. Perbedaan i'rab akan mengakibatkan perbedaan daripada makna. I'rab yang pertama maknanya adalah Nabi Muhammad itu Rasulullah, dan para sahabat orang-orang yang beserta Rasulullah mereka orang-orang yang tegas kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang saling sayang menyayangi sesama mereka. Nabi Muhammadnya tidak ikut. Kenapa? Karena asyidda'unya hanya menjadi khabar daripada alladzina ma'ahu. Sedangkan cara i'rab yang kedua, di mana walladzina ma'ahu tidak menjadi waw istinaf, tetapi wawnya adalah waw ataf, maka maknanya adalah Nabi Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, mereka semua yaitu Nabi dan para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar, mereka orang-orang yang tegas terhadap orang-orang yang kafir, ruhama'u bainahum, dan saling sayang menyayangi di antara mereka. Beda. Ini yang ahli ngirab Kiai Syarif santri besok. Bagaimana itu Nabi Muhammad
dan para sahabat sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum para sahabat lahir, apakah ada berita mereka di dalam kitab-kitab sebelumnya? Ada, Bu. Kitabnya orang Kristen apa, Bu? Kitabnya orang Yahudi apa? Taurat. Taurat itu kitab yang diturunkan pada Nabi Musa 1500 sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Bahkan 2000 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, di dalam Taurat sudah disebutkan bahwa nanti di suatu masa, suatu ketika ada seorang nabi yang sahabat-sahabatnya dan dia sangat tegas terhadap orang-orang kafir dan sangat sayang menyayangi di antara mereka. Tarahum ruk'an sujada. Engkau kalau melihatnya wahai orang tegal kepada Nabi Muhammad dan para sahabat, ruk'an kalau dilihat lagi ruku, sujadan kalau dilihat lagi sujud, kalau dilihat lagi ibadah, dilihat lagi baca Quran, dilihat lagi pengajian, dilihat lagi puasa, dilihat lagi nolong tetangga, dilihat lagi ngebantuin tetangga masang tenda kawinan. Selalu begitu Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kalau engkau lihat, maka mereka maunya, kebiasaannya adalah selalu berbuat baik kepada Allah, juga berbuat baik kepada manusia. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ciri-ciri mereka dapat dilihat dari wajah-wajah mereka, min atharis sujud, dari bekas sujud-sujud mereka. Kata orang Wahabi, bekas sujud itu adalah tanda hitam yang ada di dahi. Makanya orang Wahabi semua dahinya batu keireng, Bu. Ibu boleh gosok-gosok kuning keramik musola itu. Padahal kata para ahli tafsir, min asaris sujud adalah al-khusyu' wal khudu' wat tawadu'. Khusyuk dan tunduk, tawadu' kepada Allah. Ciri-cirinya Rasulullah dan para sahabatnya adalah al-khusyu' wal khudu' wat tawadu'. Khusyuk, tunduk dan tawadu. Itu makna min atharis sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, artinya terlihat dari tingkah lakunya Nabi Muhammad dan para sahabat selalu dihiasi oleh sifat tawadu. Ora gumedhe, ora sombong, ora kumaluhur, nganggep uang rendah, nganggep uang lebih mesakat daripada dheweke. Sirama mesakat deh, kita mah utangnya cuma 500.000 per bulan, sirama utangnya 1.500.000, 1.500.000. Ya pada utangnya barangnya mah gimana? Selalu menghina orang, sombong, merasa dirinya lebih baik di hadapan Allah, merasa dirinya lebih mulia, merasa dirinya lebih terhormat. Ini bukan akhlak Nabi Muhammad, ini bukan akhlak sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada tepuk tangan, saya curiga apa maksudnya? Ini ada Umar Yasin juga, alhamdulillah, dari Nakobah Ansab Aulia Tis'ah. Bu, Nakobah Ansab Aulia Tis'ah artinya adalah organisasi yang mencatat turunan-turunan Wali Songo. Wali Songo itu ada 9. Ada nyanyinya kan? Hafal nyanyinya nih. Coba kita nyanyi bareng-bareng.
Gimana pertamanya? Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Bonang Maulana Makdum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Yang hafal cuma akhirnya doang. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Alhamdulillah. Itulah penyebar-penyebar agama Islam di Nusantara. Sebelum Wali Songo, Islam sudah datang. Ada di Aceh abad kedua sudah masuk para sayyid-sayyid, para syarif dari Makkah, tapi belum semarak, belum melebar luas Islam menyebar. Bahkan seorang dari Eropa, Tommy Pires, datang, tetapi ketika zaman Wali Songo itulah agama Islam menyebar dari seluruh pelosok Indonesia, dari kota sampai ke desa. Alhamdulillah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Itu perumpamaan Nabi Muhammad dan para sahabat yang ada di dalam kitab Injil, yang ada di dalam kitab Taurat. Sedangkan di dalam kitab Injil, wa masaluhum fil injili kazar'in, Nabi Muhammad dan sahabatnya itu seperti pohon akhraja syat'ahu, yang mengeluarkan tunasnya, fa'azarahu, kemudian menjadi kuat, fastaghladha, kemudian menjadi besar, fastawa ala suqihi, kemudian dia tegak berdiri, yu'jibu surah liyaghidha bihumul kufar, yang akhirnya mengherankan, membuat kagum para petani. Agar apa? Nabi Muhammad dan sahabatnya diibaratkan seperti sebuah pohon yang mempunyai anak pohon, kemudian anak pohonnya besar dan menjadi kuat, liyaghidha bihimul kufar, agar orang-orang kafir menjadi marah. Ini sama seperti PWI. PWI itu kezar'in, tadinya cuma satu, ada di Cirebon, dideklarasikan oleh Gus Abbas Buntet, putra dari Kiai Fuad Hasim, cucu daripada Panglima 10 November Kiai Abbas Buntet, yang pada Abbas untuk perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang mau direbut kembali oleh orang-orang Eropa daripada tentara-tentara sekutu. Jadi aja gegabah kalau wong Cirebon, wong Brebes, wong Tegal iku di antara sing milu perang bengen wong Cirebon, Brebes, Tegal, Banyumas, santri-santri nih, pengurus-pengurus NU nih, iku di bawah pimpinan kiai. Tentara lain dari nasionalis di bawah nasionalis pimpinannya, tapi khusus untuk santri pimpinan laskarnya yang diangkat oleh Mbah Hasyim Asy'ari adalah Mbah Abbas Buntet, dan sekarang cucunya menjadi panglima tertinggi Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo. Untuk apa? Untuk tegas menjaga ajaran-ajaran Wali Songo, ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, ajaran Islam yang menghormati ajaran-ajaran lain, ajaran Islam yang
seluruh umat Islam untuk berpakaian seperti Wali Songo. Wali Songo tidak mewajibkan budaya-budaya Wali Songo yang dibawa oleh Wali Songo dari leluhurnya, daripada para syarif-syarif, para sayyid-sayyid dari pada Timur Tengah, tidak diwajibkan, bahkan tidak dianjurkan. Orang Nusantara walau dia Islam, tetap dia adalah sebagai orang Nusantara. Ini ajaran Wali Songo yang begitu penuh dengan toleransi dan tasamuh. Ada yang mau merubahnya, pakai peci hitam nggak boleh, semua katanya harus pakai pecinya putih kayak dia. Wali Songo juga pakai udeng-udeng kayak saya, tapi Wali Songo tidak pernah menyalahkan orang pakai belangkon. Itu ajaran Wali Songo. Saya pakai jubah, saya pakai udeng-udeng, tapi saya senang melihat orang pakai belangkon kayak Kiai Umar Yasin. Itu dari dulu Wali Songo begitu, saling hormat menghormati, saling tenggang rasa, ajaran wasatiyah, ajaran moderatan. Jadi PWILS adalah tegas, murni orang-orang NU yang tidak mau sejarah Nusantara diborong dan diaku oleh orang-orang yang bukan orang-orang Nusantara. PWI Perjuangan Wali Songo adalah orang-orang NU yang tidak mau sejarah NU dibelokkan oleh orang-orang bukan dari orang-orang Nusantara. PWILS adalah orang-orang NU yang tidak mau NU dibawa ke tiang, bukan orang-orang Nusantara. PWILS adalah orang-orang NU yang siap berjuang mempertahankan, menyebarkan, mengajarkan ajaran-ajaran toleransi Wali Songo yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Negara Indonesia ini sudah 79 tahun merdeka, betul Bu? Sebelumnya kita dijajah, ratusan tahun kita dijajah Bu. Kalau dijajah nggak boleh kita duduk-duduk begini enak-enakan dengerin ceramah, pakai tenda segala macam, ada lampunya, siang-siang ada lampunya. Kita ceramah dikawal oleh para pejuang Banser, dikawal oleh para pejuang Laskar Wali Songo. Kalau ini terjadi pada zaman Belanda Bu, sudah diberondong ini sama apa namanya itu AK-47 milik Belanda. Tahu itu dalam zaman dulu ada apa belum? Kita dijajah 350 tahun kata orang-orang, bohong. Kita dijajah tidak 350 tahun, tapi kita dijajah hanya 145 tahun. Sementara yang 200 tahun itu kita diadu domba Bu. Cornelis de Houtman 1959 datang ke Banten. Dia datang ngomongnya mau menjadi teman, tapi akhirnya pengen menjadi tuan. Dia datang katanya pengen berdagang, tapi akhirnya pengen dihormati sebagai penguasa. Maulana Yusuf marah, kurang ajar ini Belanda. Datang katanya dia mau berdagang, tapi dia menguasai. Dia datang katanya pengen menjadi teman, tapi akhirnya pengen menjadi tuan. Diusir dari Banten, pergi dia ke Jawa Timur mengadu domba anak-anak Nusantara. Akhirnya kita diadu domba antara satu kerajaan dengan kerajaan lain. Di antara
salibnya diadu domba selama 200 tahun. VOC Belanda berdagang di Indonesia yang dulu masih Nusantara. Mereka tidak menjajah, tapi mereka menguasai ekonomi kita. Bagaimana caranya mereka menguasai ekonomi kita? Kita kan banyak, kita puluhan juta waktu itu, Bu. Tapi kenapa kalah oleh Belanda yang hanya ada 1.000 orang di Indonesia? Tentara mereka tidak lebih dari 1.000 orang. Di Indonesia kita puluhan juta orang waktu itu. Tapi kenapa kita kalah? Karena mereka tidak berhadapan langsung dengan rakyat kita. Mereka mengadu domba antara satu raja dengan raja lainnya agar mereka yang menjadi penguasa di antara keduanya. Ini perang melawan ini, kerajaan ini perang melawan kerajaan itu. Akhirnya dia yang menguasai daripada ekonomi dua kerajaan itu. Berapa tahun kita diadu domba begitu? 200 tahun. Sampai VOC Belanda tahun 1800 Masehi kemudian bangkrut. Setelah bangkrut kemudian Belanda datang ke Indonesia menjajah secara langsung, barulah dikuasai. Tapi dia dikalahkan oleh Prancis. Akhirnya kita dijajah Belanda Prancis selama 11 tahun. Kemudian 1811 kita dijajah oleh Belanda Inggris. Baru dari 1816 kita dijajah penuh oleh Belanda sampai 1942. 1942 Belanda dikalahkan oleh Jepang. Jepang menjajah kita 2,5 tahun. Lalu kita merdeka. Bagaimana kita merdeka? Apakah kemerdekaan yang kita raih adalah hadiah daripada penjajah? Tidak. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia bukan hadiah daripada Jepang, tapi kita berkorban. Jepang kabur kalah oleh sekutu, kemudian kita perang dengan sekutu. Tanggal 22 Oktober Mbah Hasim bikin resolusi jihad. Dalam resolusi jihad itu dikatakan wajib bagi bangsa Indonesia untuk berperang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa yang mati dalam perang itu akan menjadi syahid, dan siapa yang berkhianat untuk perjuangan itu bisa dihukum mati. Tegas Mbak Hasim Asyari itu, Bu. Makanya jangan heran kalau kita berjuang melawan orang-orang asing tidak mulus. Kenapa? Karena kebanyakan tentara mereka juga saudara-saudara kita. Understand? Itulah cara-cara penjajah di dalam menjajah suatu bangsa. Mereka tidak langsung berhadapan, ini orang Belanda 1.000, ini orang Tegal 1.000. Orang Tegal itu, Bu, kalau sudah ngadepinnya itu musuh nggak kenal sama sekali, dia puputan mati-mati urip-urip, maka pasti akan kalah itu Belanda. Tapi kalau di hadapannya itu kelihatan ini orang Tegal, tentaranya Kiai Miftah, Kiai Syarif, Kiai yang bawa Al-Quran, di sananya orang Tegal juga. Rasa-rasa hatinya perangi. Ketika rasa-rasa, ya kalah. Karena kita ada rahmah, kita ada kasih sayang, sementara mereka tidak ada rahmah, tidak ada kasih sayang. Makanya mulai siki wis PWI lah aja rahmah-rahmahan, hajar ke sini. Siap. Kalau rahmah-rahmahan kerunya-kerunyahan suwe-suwe runjak itu. Jorogaken besi. Atau kita husnudon sama orang yang sudah jahat benar, ya kitanya akan kalah. Husnudon dia nimula lemah ya dicopot. Bu, anu ulah lemah, harap nyopot, ibu lewat harap jemihan. Nah husnudon be malah dicopot jadi parah-parah orang apa. Kira-kira ibu uang pinter apa belum? Orang pinter apa belum?
sesuatu yang jelas salah itu pinter apa bloon? Awas tuh ya, banser aja pura-pura orang itu banser. Kata kasat Kornas, hei banser Bang Sujoni, ini gula, ini garam manis. Sedangkan Bang Joni sudah ngerasa garam ini asin. Mau ikut kasat Kornas apa ikut hati nurani? Hati nurani, tepuk tangan. Lawang yang di husnudoni manis. Ya orang nurut lah di hati nurani orang pada. Uang jadi kita jajal wis asin kokon di husnudoni manis premen iku. Berarti husnudon dalam masalah begitu boleh apa tidak? Boleh nggak kita husnudoni gula itu asin? Boleh nggak? Kita husnudoni garam itu manis, boleh apa tidak? Lalu anak sing husnudon mengonon bloon apa goblok? Bloon apa goblok? Seren ku ya. Orang dulu masalahnya begini. Awas tuh, wong Tegal kudu tanggung jawab sing ngomong goblok mau karo tolol ya. Awas tuh. Yang anak-anak ular arep nyokot, ular nyokot, ular lemah, dihusnudoni orang apalah. Yang mereka kita abu, bisa-bisa mati gitu badan. Maka kira-kira dalam hidup ini bu, ada husnudon, ada suudon. Lah orang setiap husnudon itu bagus, orang setiap suudon itu jelek. Gimana? Kita uang dua laki uang soleh, entas ngeriung, gak berkat, tapi di suudon ini nang ibunya, tas gilir ya, tas gilir ya. Nah ibu orang uli ya, ini suudon, wis jelas izinnya gak Arab, ngeriung baliknya ngegawa berangkat wis jelas ada buktinya, bukti sejaman. Lah iki masih suudon ngakune gilir yang singin nom. Iku uli ta ora ku suudon makanan. Ora uli. Kenapa? Karena wis tampang iku wong saleh, lungane nganggo sarung, nggo peci, nggo sorban, ngomong arep meriung, ning musyawarah al jihad. Barang isuk-isuk tuku uduk, no. Takon tetangga membengi jeung ngriung enak ya alhamdulillah dia. Iwak enak jembu je wong musyawarah al jihad. Laka-laka ngriung membengi ni kene. Laka acara apa? Ligane berkate oleh tuku. Oleh tuku sing warung Padang karo warung Tegal. Aduh dibohongi. Lah iku suudon yang laki model mukolan kok apa bu? Senajan nggo peci, nggo sorban, barang tekan musola meniki diuculi, sorbane diuculi, sarungnya diuculi, peci diuculi, langsung kabur dia kayak gini ngelapin nomi. Husnudon kepada maling, wis tampang maling, wis orang kenal kita nega uang itu. Husnudon baik uli tora, orang uli bu, ibu durung kenal karo uang, ngakunya Arab ngedeleng sobong ibu, kone jarak uli bantuan si Bapak Prabowo, misal. Padahal laki-laki itu kita tidak kenal. Tampangnya baik kayak tampang maling, tapi ngomongnya pengen ngedeleng dapur. Apa bener ibu-ibu iki duwene gas 3 kilo, lamun sing nggo gas 3 kilo kone arep dimang duit nang Bapak Prabowo sebulan 5 juta. Alhamdulillah. Bu, kone arep dimai mangan gratis nang Bapak Presiden. Gelem kara. Orang gelem.
akan dikasih makan siang gratis oleh Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Alhamdulillah. Siki lagi digembleng menteri-menteri ning Yogyakarta, ning Magelang. Lah iki ibu lan bapak-bapak husnudon, kadang-kadang husnudon ada yang tidak boleh, yaitu husnudon kepada sesuatu yang sudah jelas berbahaya, maka tidak boleh kita husnudon. Suudon kadang-kadang hukumnya wajib apabila sesuatu halnya itu qarinanya sudah jelas-jelas dan akan membawa kemudaratan yang panjang. Ibu bapak ada dialog apa enggak? Ya, nanti ibu-ibu, ini ada permintaan dari para kiai-kiai, katanya pengen ada yang tanya tentang nasab Baklawi. Jadi ceramahnya setengah jam saja. Nanti yang mau tanya nasab Baklawi sahih apa tidak boleh, karena saya sudah membatalkan nasab Baklawi, Bu, berdasarkan penelitian ilmiah saya. Baklawi Habib-Habib ini yang ngaku keturunan Nabi tidak terbukti sebagai keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengakuan mereka tidak terkonfirmasi kitab-kitab nasab di abad keempat, 5, 6, 7, 8. Mereka ngaku di abad 9, tetapi tidak terkonfirmasi. Dengan itu maka Habib yang ngaku turun Nabi itu nasabnya batil, nasab